Ya, baik, kembali di Editorial Media Indonesia, ancaman jewer Amin Rais. Sebelum kami menerima telepon dari sambungan telepon dari Anda, pemirsa, kami sudah terhubung bersama analis politik M. Kodari yang akan saya tanya-tanya ini soal ancaman jewer Amin Rais ke Haidar Nasir. Selamat pagi, Mas Kodari. Pagi, Mas Wahyu. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Kodari, saya ingin tanya sebenarnya ada apa kira-kira yang terjadi terhadap Pak Amin Rais sehingga ingin menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah ini yang notabene sebenarnya Pak Amin Rais sendiri juga pernah di posisi yang sama, kemudian pernah memegang teguh bersama-sama kesepakatan bahwa tidak membawa organisasi keagamaan ini ke politik praktis. Tapi sekarang tiba-tiba berubah. Ada apa sebenarnya, Mas Kodari? Ya, pertama saya kira kalau kita lihat track record Pak Amin Rais belakangan, memang beliau sedang hobi-hobinya gitu ya untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang katakanlah kontroversial. Misalnya beliau pernah membagi partai politik menjadi partai setan dan partai Allah begitu. Kemudian beberapa pernyataan lainnya. Saya kira pernyataan kali ini termasuk salah satu bagian dari dinamika Pak Amin Rais yang ya lagi senang-senangnya atau lagi sering-seringnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Itu satu. Yang kedua, tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari track record beliau yang lain, yaitu sebagai politisi yang notabene adalah pendiri PAN, kemudian selama ini menjadi pendukung dari pasangan 02. Sehingga dalam posisi sebagai tokoh di kubu 02 tentu beliau ingin menghimpun suara. Dan sebagai mantan Ketua Muhammadiyah, tentu salah satu kolam suara yang beliau harapkan untuk bisa diperoleh itu adalah kolam suara dari Muhammadiyah. Cuman memang ketika beliau mengatakan, nanti saya jewer ya kalau Ketua Umum PP Muhammadiyah yang sekarang Haidar Nasir membebaskan anggotanya, tentu bagi kita terdengar kebablasan begitu. Pertama karena beliau bukan Ketua PP Muhammadiyah lagi, yang kedua memang sebagai ormas, beliau Muhammadiyah sendiri sudah punya posisi politik untuk bersikap netral, independen lah. Jadi saya kira ini tidak lepas dari posisi Pak Amin Rais sebagai salah satu tokoh dari 02. Dan mungkin Pak Amin Rais agak lupa ya bahwa Muhammadiyah itu bukan PAN gitu. Jadi agak lupa begitu ya. Tapi kan pertanyaan begini, Mas Kodari, sebagai seorang politisi ulung, ini kan seharusnya semuanya serba terukur. Jadi kira-kira apa tujuan Pak Amin Rais kalau tadi Anda katakan sedikit lupa gitu, agak lupa? Iya, beliau mungkin menyamakan ini ya, sudah menyamakan menganggap Muhammadiyah itu sama seperti beliau memposisikan dirinya di PAN. Di PAN itu kan Pak Amin Rais posisinya sangat dominan. Siapapun Ketua Umum PAN, ya tetap istilahnya sutradaranya adalah Pak Amin Rais. Saya kira mungkin cara pandang yang sama itu disadari atau tidak disadari tercermin dari pernyataan ingin menjewer Pak Haidar Nasir. Jadi walaupun Ketua Umum PP Muhammadiyah itu sudah bukan Pak Amin lagi, tetapi beliau seperti memposisikan diri kalau dia di PAN begitu. Jadi siapapun Ketua Umum PAN, ya kalau nggak nurut sama saya jewer, bahkan saya ganti begitu. Padahal mekanisme di PP Muhammadiyah, kemudian nature organisasinya sudah sangat berbeda dengan PAN. Yang jelas kan kalau bicara Muhammadiyah tidak bisa disamakan dengan PAN. Muhammadiyah pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan Pak Amin Rais, bukan Profesor Dr. Amin Rais begitu. Jadi saya kira kemudian kita melihat adanya semacam ketidaksesuaian atau ketidakpatutan salah satunya dari cara Pak Amin Rais melihat atau memperlakukan Muhammadiyah yang disamakan dengan beliau memperlakukan Partai Amanat Nasional begitu. Ya. Ada implikasinya tidak mungkin di grassroots Muhammadiyah sendiri dari pernyataan Pak Amin Rais ini, Mas Kodari? Ya, kita sudah melihat adanya kontroversi ya atau pro kontra di internal PP Muhammadiyah sendiri, komunitas Muhammadiyah sendiri terhadap pernyataan beliau. Tentu ada yang mengaminkan Pak Amin ya, karena beliau punya pendukung di dalam. Tetapi ada juga yang ya katakanlah menolak, bahkan mengkritisi. Kalau Buya Syafi'i Ma'arif, harus digarisbawahi adalah mantan Ketua PP Muhammadiyah juga, bahkan pengganti setelah Pak Amin Rais, menyatakan hal semacam itu tidak perlu begitu. Kalau
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM kalau saya tidak salah, bahkan mengatakan sebaiknya tidak dibuat pernyataan seperti itu karena Muhammadiyah sekali lagi adalah organisasi yang bersifat netral dan independen ya. Saya kira kalau Pak Amin Rais mengharapkan dukungan dari warga Muhammadiyah, beliau cukup mengatakan ya warga Muhammadiyah ya saya mantan ketua PP Muhammadiyah menghimbau warga Muhammadiyah untuk memilih pasangan 02 misalnya begitu tanpa harus menyerang ya quote unquote menyerang dan menekan memberikan tekanan politik kepada Pak Haidar Nasir apalagi secara terbuka. Kesannya itu kan mendegradasi wibawa seorang Haidar Nasir yang notabene sekarang adalah ketua PP Muhammadiyah. Saya kira siapapun pengurus Muhammadiyah tentu harus menempatkan dan posisi Pak Haidar Nasir setinggi-tingginya karena beliau terpilih secara legal, secara resmi sebagai pucuk pimpinan Muhammadiyah. Mungkin Pak Haidar Nasir dulu anak buahnya Pak Amin Rais, tapi sekarang kan Pak Haidar Nasir adalah justru pimpinan dari Pak Amin Rais karena Pak Amin Rais adalah anggota Muhammadiyah begitu. Jadi saya kira ini wilayahnya adalah wilayah fatsun politik gitu. Oke, baik. Mas Kodari, terima kasih atas analisisnya di Editorial Media Indonesia pagi hari ini. Saya ingin tanggapi langsung dari Kang Jajat. Kang Jajat. Ya, memang seperti kata Mas Kodari, pasti ada pro kontra ya. Ada yang mendukung, ada yang... Tapi saya ingin yang dari dalam sendiri, misalnya dari Ketua Umum Ikatan Pemuda Muhammadiyah, ya, Najib Prasetyo, justru IMM sendiri yang mengkritik awalnya, karena tidak sesuai dengan kita, Muhammadiyah. Dan saya kira ini baik karena justru dari kalangan muda sendiri, dari dalam sendiri yang mengkritisi apa yang dikatakan Pak Amin Rais. Saya kira baik. Ada yang mengatakan ini otoriter karena memang betul memposisikan diri seolah-olah dia orang yang sangat senior di situ sebagai orang tua dan Pak Haidar Nasir sebagai anak kecil atau junior lah. Memang faktanya seperti itu, tapi saya kira tidak baik secara psikologis karena sekarang secara real, secara yuridis, de facto itu Pak Haidar Nasir sebagai ketua PP Muhammadiyahnya. Artinya berilah kewenangan, berilah otonomi, berilah kebebasan untuk membawa Muhammadiyah kemana. Tentu dengan sekjen dan para pengurusnya. Justru menurut hemat kami, Pak Haidar Nasir menurut hemat kami salah satu ketum Muhammadiyah yang terbaik. Apa indikasinya? Sekurang-kurangnya memang pasti ada survei yang valid ya, tapi sekurang-kurangnya apa yang dia tidak membawa ke politik praktis, dia katakan selalu ini politik adiluhum, politik kebangsaan. Saya kira sesuai dengan historisnya dan juga kita tahun 71 dan diulangi lagi tadi di Makassar, kemudian di Denpasar 2002, ya tidak berpolitik praktis. Karena kader-kader Muhammadiyah itu ada hampir di semua partai, ya ada di Golkar, ada di mana-mana itu. Kemudian kalau itu pasti akan terjadi gejolak dan Pak Haidar Nasir yang ketua umum yang menurut saya tidak impulsif kalau melihat sesuatu jernih, dingin dan meresponnya itu sesuai takaran. Betul. Ya, jadi saya kira ini penting buat Muhammadiyah ke depan. Oke, Kang Jajat, tahan sebentar kita jeda terlebih dahulu nanti sambil menantikan sambungan telepon dari Anda pemirsa di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Kami akan lanjutkan kembali Editorial Media Indonesia saat lagi. Ya, baik, kembali di Editorial Media Indonesia. Tadi sudah kami bahas bersama pakar. Sekarang saya ingin minta tanggapan mungkin dari Anda pemirsa yang sudah menghubungi kami untuk berdialog interaktif. Yang pertama saya ingin menyapa Pak Iman terlebih dahulu dari Rokan Hilir, Riau. Selamat pagi Pak Iman. Selamat pagi Pak, selamat pagi Metro TV. Ya pagi, silakan. Kalau maksud kami nggak usah pakai intervensi yang namanya sekarang itu saya jewer katanya kan. Masyarakat yang paling bawah ini tahu mana yang baik, mana yang akan dipilih. Apalagi sekarang ini pemilih akar rumput ini kan sudah mulai cerdas, bukan seperti tahun 2004 lagi. Mungkin Pak Amin Rais itu orang yang kami banggakan, sesepuh di PAN, tapi janganlah main jewer atau main intimidasi kalau kata kerennya. Jewer kan kata-kata populer sekarang ini. Masyarakat yang jelasnya sudah tahu mana yang akan dipilih. Tak usah pakai jewer pun sudah tahu. Jangan karena memandang kekuasaan terus mau pakai jewer-jewer. Janganlah, jewer itu kan untuk kata-kata kami orang yang paling bawah ini dia. Cukuplah dengan kampanye yang baik-baik saja, pasti dengan populis.